Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmati yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita menyaksikan saudara kita ditimpa musibah, baik di Banda Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Tentu kerugian yang dialami begitu sangat besar. Mereka butuh bertahun-tahun untuk bangkit pasca bencana. Namun kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran dan keteguhan sehingga insya Allah mampu bangkit dan keluar dari segala ujian yang diberikan kepada kita. Hadirin rahmati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai analisa dalam berbagai perspektifnya masing-masing terhadap musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada yang perspektifnya bahwa ini adalah merupakan gejala alam. Ada yang menyatakan ini akibat tangan-tangan manusia. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ini sudah ditakdirkan dalam garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu pandangan ini, alasan ini semua punya basis pemikiran masing-masing. Namun kita sebagai muslim, maka kita harus melihat lebih dalam sesuai dengan tuntunan agama kita, sehingga kita lebih bijak, lebih holistik dan penuh hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Tujuannya adalah agar semua di antara kita dari setiap peristiwa itu kita bisa mengambil pelajaran sebagai umat, sebagai berbangsa dan bernegara, sehingga semoga harapan kita insya Allah tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Hadirin rahmati yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib hari ini menyampaikan ada 3 cara pandang dalam melihat setiap musibah yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, musibah sebagai bencana. Hadirin, selalu kita ingat bahwa bencana dimanapun dalam peradaban manusia selalu terkait dengan pelanggaran manusia itu sendiri. Dan bencana ini sejak dulu kala terjadi, sejak adanya alam, sejak adanya manusia, sehingga manusia selalu diberikan pelajaran hakikat dari sunnatullah, kausalitas dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bencana banjir pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang dalam sejarah menenggelamkan dunia ini.
Pernah juga bencana angin topan yang sangat dingin yang melanda kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihissalam. Bahkan ada petir yang menyambar kaum Tsamud di zaman Nabi Soleh alaihissalam. Semua ini menjadi pelajaran bahwa alam bisa menjadi sahabat yang sangat akrab dengan manusia. Bahkan alam bisa meneduhkan manusia. Namun alam pula bisa menjadi lawan yang paling mengerikan bagi manusia. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri. Lidzikahum ba'dal ladzi 'amilu, ditimpakan kepada manusia karena perbuatannya sendiri. La'allahum yarji'un, semoga manusia menyadari kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang sebenarnya. Itulah sebabnya menurut Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya bahwa kerusakan alam itu, setiap bencana itu adalah tanbih. Tanbih artinya adalah peringatan bagi umat manusia. Maka hadirin rahmat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bencana alam yang terjadi sesungguhnya bukanlah hukuman Tuhan, tapi adalah cara alam memberitahu dan memberi jawaban atas sikap manusia selama ini. Jika manusia memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya, menjaga kelestariannya, berakhlak pada pemiliknya, maka alam akan melayani manusia dengan berkah yang maksimal. Namun kalau manusia jahat mengeksploitasi alam, maka alam tidak lagi menjadi sahabat manusia, justru akan menjadi bencana yang sangat besar. Hadirin, karena itulah dalam perspektif yang kedua, musibah itu adalah bagian dari peringatan. Peringatan dari alam, peringatan dari sang pemilik alam. Untuk siapa peringatan itu? Bagi kita manusia, terutama kita di lapisan bangsa Indonesia yang masih hidup sampai hari ini. Karena itu harus diakhiri sifat-sifat serakah yang brutal, merusak alam seperti yang sering terjadi. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah peringatan yang lebih keras lagi daripada sebelumnya. Dalam surah Al-Zalzalah dikatakan, Allah memperingatkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan goncangannya yang bumi disesuaikan dengan pilihannya. Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia akan berkata, mengapa alam itu menjadi seperti ini? Yang dulunya menjadi sahabat bagi saya, kenapa alam justru menjadi lawan? Yang dulunya teduh, sekarang sudah sedemikian rupa, panas dan tidak mengenakan. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada saat itu alam akan memberitahu apa yang sedang dialaminya sebagai kabar dari pencipta alam semesta. Karena itu alam saat ini sudah berbicara kepada kita semua dalam bentuk caranya alam menyampaikan beritanya tentang apa yang dilakukan oleh manusia selama ini. Karena itu hadirin umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang terbaik kita hari ini dalam menghadapi peringatan seperti ini adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bukan sekedar ucapan belaka astagfirullahaladzim, bukan sekedar istighfar, ucapan di lisan, tapi taubat itu yang dimaksudkan adalah sebuah kesadaran, baik kesadaran individu yang dimulai dari bawah maupun kesadaran sosial yang dimulai dari atas, karena masyarakat membutuhkan contoh dalam kehidupan ini. Taubat akan melahirkan berkah bagi kehidupan kita.
Kalau kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, maka berkah dari langit dan dari bumi akan maksimal kita rasakan. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Andai saja penduduk langit dengan bumi itu beriman, yakin denganku, wattaqau, dan takut setakut-takutnya kepada Allah, sehingga perilakunya menjadi lurus seperti yang diinginkan oleh Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka alam itu akan membuka berkah sebanyak-banyaknya. Yang langitnya menurunkan berkah yang sebanyak-banyaknya, buminya mengeluarkan berkah yang sebanyak-banyaknya. Tapi sayang, kata Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi terlalu banyak berdusta, pembohong, akhirnya kutimpahkan seharusnya menjadi rahmat, justru menjadi laknat bagi mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada musibah sebagai ujian. Hadirin, bencana alam selalu membawa dampak psikologis, kerusakan ekologi, kerusakan populasi, ekonomi, sumber daya, bahkan kita melihat kehilangan nyawa dari saudara kita. Namun hadirin rahmati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bencana tidak pernah berdiri sendiri sebagai gejala alam bumi, tapi selalu terselip, tersembunyi hikmah dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka terhadap bencana yang berturut-turut yang kita hadapi, kita harus selalu bisa belajar membaca pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu taslim, tunduk pada takdirnya, menerima dengan segala keridhaannya. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin." Pasti aku akan uji manusia dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, musim kemarau, kematian, kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala pasti selama dalam hidup kita pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam kisah Imam Qurtubi dalam ayat ini, dalam kitabnya, kitab Al-Qurtubi, musibah bagi orang-orang mukmin itu bukanlah keburukan. Musibah bagi orang mukmin justru adalah anugerah, ujian iman kita, dan menghapus segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri kakinya sekalipun kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi saudaraku yang menghadapi musibah, tenanglah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah dan sabar serta kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa setiap ujian datang kepada orang-orang beriman. Bagi orang yang sholat, bagi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti musibah itu adalah pertanda kemenangan. Dan bagi kita yang mampu, yang tidak berdampak hari ini, mari kita dengan tanggung jawab sosial untuk meringankan penderitaan beban saudara kita yang hari ini menghadapi beban kehidupan yang sangat luar biasa. Karena itu hadirin rahmati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khotbah pada hari ini, marilah kita bagi masyarakat, mari kita munculkan kesadaran kita untuk menghargai, merawat dan mencintai alam kita. Yang kedua, mari kita melakukan gerakan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, bagi saudaraku dalam ujian saat ini, bersabar dengan lapangkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni
ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-ghafur liman jalla. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran ayyuhan nas ittaqullaha waf'alu khairatil tanibu an sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والمعاذ يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ويهديكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.